Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Masih bersama gua Putra. Lagi asik-asik nongkrong, tiba-tiba teman ngomong gini, "Bre, jodoh itu kan udah tertulis ya. Rezeki udah ditakar, umur udah ditentukan. Terus ngapain gue mesti capek-capek kerja? Ngapain gue mesti cari-cari jodoh, capek-capek belajar? Kalau salah gue mesti taubat. Kalau gue masuk surga atau neraka kan udah ditakdirin. Ya udah, pasrah aja. Ya nggak sih? Slow bro. Ntar dulu. Gimana kalau kita kupas pelan-pelan? Allah, Tuhan kita, memang sudah tahu. Kita garis bawahi dulu, sob. Sudah tahu apa yang akan terjadi. Namun, Allah juga memberikan kita kebebasan untuk memilih kejadian-kejadian apapun yang ingin kita alami, sob. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai ia mengubah dengan anfusihim, dirinya sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Hal ini juga terkisahkan saat Nabi Muhammad SAW sholat hingga kakinya bengkak, sob. Dan Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai kakimu bengkak padahal engkau udah pasti dijamin surga?" Dan beliau menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Surga udah dijamin, kurang apa lagi coba?" Namun beliau tetap beribadah dengan optimal, sob. Artinya, berjuang di sini bukan berarti kita nggak percaya takdir, tapi bukti kita bersyukur atas kesempatan hidup ini, sob. Dan ulama membagi takdir menjadi dua, takdir mubrom dan mu'alak. Takdir mubrom ini adalah takdir mutlak yang memang Allah sudah tetapkan. Kayak jenis kelamin kita sudah ditetapkan, sob. Dan kita, ya udah, ini nggak bisa nih kita ubah-ubah. Kematian kita, kapan kita dilahirkan, dan semua yang telah terjadi, itu berarti sudah menjadi takdir mutlak kita, sob. Itu tidak bisa dirubah. Bahkan lu sekaya apapun, lu nggak bisa membeli waktu, sob. "Bang, waktunya bang, 2 menit yang lalu. Berapa harganya?" Gitu. Kagak bisa, sob. Artinya semua yang lewat dan telah terjadi berarti takdir yang sudah mutlak. Di situ kita tidak punya peran apapun untuk merubahnya, sob. Namun hal ini berbeda dengan takdir mu'alak. Takdir yang bergantung jenis usaha, atau takdir yang masih bisa berubah karena kita nggak tahu endingnya, sob. Contohnya rezeki, nasib hidup, surga atau neraka, kita nggak pernah tahu endingnya seperti apa. Kira-kira begini, sob, analogi simpelnya. Misalnya kita kerja atau kita ada yang nyuruh kita nih, wajib nih misalnya nih, kita pergi dari Bogor ke Jakarta gitu misalnya. Ini sudah ditentukan gitu. Namun perjalanan dari Bogor ke Jakarta kita bebas milih. Contoh misalnya kita pakai Google Maps gitu. Wah, Bogor ke Jakarta ke titik ini di lokasi yang udah ditentukan ini. Nah, itu kita pakai Google Maps. Terus misalnya Google Maps ngasih kita beberapa alternatif jalan. Wah, terus kita bisa milih nih, kayaknya yang ini aja deh gitu kan. Ada yang cepet tapi lewat tol misalnya, harus duit kacak lebih segala macem. Ada yang jalan santai tapi macet. Lalu misalnya ada yang wah kayaknya lewat pelosok gitu misalnya. Nah, dari alternatif tadi misalnya kita pilih yang A gitu. Nah, dari alternatif tadi misalnya kita pilih salah satunya. Di perjalanannya kayaknya kita ke jalan yang B deh. Terus di perjalanannya lagi kayaknya kita alternatif yang C deh gitu misalnya. Sampai akhirnya kita sampai misalnya di Jakarta, di titik tujuan kita. Nah, analogi tadi itu ibarat kita Bogor ke Jakarta itu hidup dan mati kita gitu misalnya. Sudah ditentukan nih. Kita dari Bogor lalu ke Jakarta ini gitu misalnya. Lalu takdir mu'alak tadi itu adalah perjalanannya, sob, sampai ke Jakarta tadi. Nah, perjalanannya tadi mau lu lewat jalan A, B, C dengan konsekuensi yang lu ambil dari setiap perjalanan, itu semua yang lu pilih sendiri, itulah takdir mu'alak, sob, ibaratnya. Sampai akhirnya kita sampai di tujuan. Nah, disitulah suatu saat nanti kita akan dipertanyakan, kenapa di perjalanan tadi kita pilih jalan-jalan tersebut, sob. Sampai akhirnya kita sampai tujuan kita. Nah, itulah ilmunya Allah, sob. Saking luasnya. Perjalanan apapun yang kita ambil, Allah tuh udah tahu. Nah, ibaratnya tadi, sob, Google Maps aja yang canggih itu udah bisa nge-track gitu kan. Kita mau ngambil perjalanan yang mana sampai akhirnya kita sampai di titik tujuan. Nah, gimana Tuhan yang udah nyiptain kita gitu? Itu 1 juta kemungkinan kita mau lewat jalan manapun segala macem, semuanya tertulis, sob. Itulah keilmuannya Allah, sob. Yang notabene, apapun jalan yang kita ambil, Allah udah tahu tuh kalau kita lewat sini bakal ketemu begini, kalau kita lewat yang ini bakal ketemu begini, kalau kita lewat yang itu bakal seperti itu perjalanannya. Kira-kira gampangnya seperti itu, sob. So, takdir itu memang sudah ditulis. Namun bukan membuat kita hanya duduk manis. Rezeki itu memang sudah ditakar, namun bukan membuat kita hanya berpasrah tanpa mengejar. Karena pada dasarnya hidup ini bukan menunggu, namun jalanin sebaik yang kita mampu.
Tentunya kebenaran hanya milik yang maha benar. Dan gue di sini hanya anak bos, izin undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.